Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hal penting terkait dengan buku yang luar biasa ini yang berjudul Susah Senang Bersama Si Buah Hati, karangannya Ahmad Dardiri Zubairi. Saya mengambil buku ini karena saya menganggap buku ini penting. Pertama, unsur pentingnya dilihat dari si penulis. Si penulis merupakan seorang sarjana sekaligus tokoh masyarakat di Madura yang keilmuannya walaupun tidak khusus secara ilmu parenting dia miliki, tetapi daya bacanya bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, dia juga memiliki kelompok bersama ibu-ibu yang berfokus pada penguatan anak dan mencari solusi dari setiap persoalan yang dihadapi oleh anak-anak. Jadi ini secara teori dan praktek beliau sudah punya. Yang ketiga, beliau sendiri mempraktekkan apa yang ditulis di buku ini dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangganya, terutama kepada anak-anaknya sendiri. Dan buku ini merupakan refleksi catatan-catatan penting yang beliau tulis dan dikumpulkan menjadi sebuah buku. Ada orang yang sangat sibuk sehingga kemudian tidak memiliki banyak waktu berinteraksi dengan anak-anaknya. Tetapi di sisi lain anak memiliki rasa keinginan harapan agar sang ayah itu bisa dekat dengannya. Lalu apa arti atau fungsi ayah dalam diri anak? Ada sebuah penelitian dari sebuah kampus di luar negeri bahwa seorang ayah itu menjadi kunci tangguhnya mental anak. Kenapa kok harus ayah? Karena ibu rata-rata tidak bisa. Persoalan ketangguhan mental anak itu kebanyakan ditempa oleh ayah. Ibu tidak bisa. Kenapa ibu tidak bisa? Karena ibu lebih memiliki rasa yang lunak, yang mudah ketika melihat anak merengek-rengek untuk meminta sesuatu misalnya kepada si ibu. Sensitivitas seorang ibu itu lebih peka dan kerapuhan perasaan ibu itu lebih kuat daripada sang ayah. Karena itulah kemudian ibu itu tidak bisa lebih tegas daripada ayah ketika berhadapan dengan ulah anaknya. Kan itulah penting ayah hadir dalam rumah tangga untuk menempa mental anak. Tetapi kehadiran seorang ayah itu bukan kehadiran secara fisik saja. Ada beberapa syarat yang penting dilakukan oleh seorang ayah sehingga anak itu dengan kehadirannya memiliki mental yang tangguh. Yang pertama, si ayah itu harus terlibat dalam pengasuhan. Sesibuk apapun seorang ayah itu wajib terlibat di dalam pengasuhan si anak. Itu syarat pertama. Hadir tanpa memberikan pengasuhan itu sama dengan hadir dan gaib sekaligus. Wujuduhu ka'adami, kehadirannya itu dianggap tidak ada. Kenapa? Belum ada peran penting ayah yang bisa disentuh dan dirasakan oleh si anak. Setelah orang tua itu memberikan kontribusi di dalam melayani si anak, yang kedua, si ayah itu harus memiliki akuntabilitas atau alasan dari setiap aturan yang ditegakkan dalam rumah tangganya, di dalam rumahnya terhadap anak-anaknya terutama. Karena bagaimanapun ayah itu adalah seorang pemimpin. Pemimpin itu adalah pembuat aturan. Setiap aturan yang dibentuk oleh ayah terhadap anaknya itu harus memiliki alasan dan pertanggungjawaban yang bisa dipahami dan diterima oleh si anak. Tuh. Yang ketiga, selain menegakkan aturan kedisiplinan dalam rumah tangga, seorang ayah itu juga harus memiliki rasa kasih sayang terhadap anak. Ada 4 unsur kasih sayang yang bisa diterapkan dalam rumah tangga oleh si ayah. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah kasih sayang itu tidak terlepas dari 4 unsur ini. Yang pertama, anak memiliki rasa aman. Setiap ada ayah hadir dalam rumah tangga, anak itu merasa aman dari segala hal, baik dari kekerasan fisik ataupun kekerasan psikis. Kemudian secara fisik anak itu harus misalnya dipukul dan segala macam. Jadi tidak boleh ada kekerasan secara fisik ataupun mental untuk menciptakan rasa aman
di dalam hati anak atas kehadiran rasa aman itu memang muncul ketika ayah hadir. Kenapa? Karena ayah itu kan tampil sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang jagoan. Setiap hal-hal yang biasanya ibu tidak bisa mengatasi, ayah itu hadir untuk mengatasinya. Ketika bertemu dengan kecoa, ular, tikus dan segala tantangan hidup yang bagi ibu itu menakutkan atau membuat perasaan ibu itu renyuh, ayah itu hadir dengan tegar. Nah, munculnya ayah yang seperti itu yang bikin anak itu merasa aman, itu membuat kontribusi mental kepada anak untuk tampil juga sebagai pribadi yang tangguh, yang bisa membuat dirinya itu tenang dan orang lain aman di sisinya. Itu role model dari seorang ayah yang hadir dalam rumah tangga. Jadi janganlah seorang ayah itu ketika berhadapan dengan suatu persoalan tampil kropos, tampil lemah, tampil tidak berdaya, tapi harus tampil sekuat mungkin seolah-olah setiap persoalan yang muncul itu bukan apa-apa untuk ditunjukkan kepada sang anak bahwa persoalan itu mudah dia hadapi, dan ini akan membuat anak itu juga tampil seperti ayah yang kuat dan tahan mental. Itu yang pertama, menciptakan rasa aman yang pertama. Yang kedua, ya anak harus dihargai. Setelah muncul rasa aman, anak harus dihargai. Apa yang dihargai itu ya seluruh privasinya, seluruh hal yang dia miliki. Ketika ada mainan milik si anak, ya orang tua terutama ayah harus minta izin dulu untuk memindahkannya. Atau ketika ada orang lain mau pinjam mainan anak, kalau anak tidak mengizinkan jangan dipaksa. Itu namanya menghargai hak milik anak. Kalau anak sudah mulai agak remaja dan dia punya privasi yang lebih luas, misalnya kamar pribadi, maka setiap orang tua masuk ke dalam kamar si anak harus minta izin, ketuk pintu. Kalau tidak dikasih masuk, jangan masuk. Jangan sekali-kali memindahkan sesuatu milik dari si anak tanpa izin si anak. Jangan pernah memasuk ke teritori atau privasi anak tanpa seizin si anak. Itu namanya apa? Menghargai. Menghargai sehingga anak merasa aman dan dia memiliki satu ruang lingkup di mana dia bebas melakukan apa saja tanpa intervensi siapapun termasuk ayah atau ibunya. Itu syarat yang kedua untuk menciptakan rasa aman, rasa damai yang merupakan refleksi dari kasih sayang orang tua terhadap anak. Yang ketiga, anak harus diterima apa adanya. Setiap anak memiliki keunikan. 5 bersaudara tidak semuanya sama, pasti. Dan perbedaan itu jangan kemudian dibanding-bandingkan untuk memunculkan ke permukaan yang lain sekaligus merendahkan yang lain. Jadi terima apa adanya bahwa anaknya ini memiliki keunikan khusus. Jangan kemudian direndahkan atau ditinggikan seolah-olah dia tidak sama dengan yang lain, seolah-olah dia tidak diterima oleh kedua orang tuanya. Terima apa adanya, itu merasa aman. Saya pernah membaca buku lain tentang masalah keluhan seorang ibu ya, seorang ayah yang anaknya itu memiliki karakter yang merasa tidak pernah diajari oleh kedua orang tua itu. Padahal kata kedua orang tua itu yang ngobrol sama psikolog, dia sudah mengajarkan hal-hal yang merah misalnya, tapi kenapa kemudian munculnya yang biru? Kok tidak sama dengan apa yang diajari di rumah? Kata psikolog itu, anak itu pertama unik, yang kedua anak itu seperti gelombang radio. Gelombang radio kalau sudah sampai ke tempat yang pas di mana gelombang itu harus muncul, maka dia akan muncul secara maksimal. Kalau kemudian tidak muncul di tempat yang secara maksimal, maka sekuat apapun gelombang itu tidak akan muncul. Dia akan tiarap, dia akan diam, dia tidak akan kelihatan. Sama dengan anak. Anak yang suka berbicara, tapi kemudian keluarganya tidak memberikan respek terhadap pembicaraannya, coba lihat, dia tidak akan pernah berbicara nyaman di depan orang tuanya, bahkan dia menjadi pendiam. Kenapa? Karena ketika dia berbicara, gelombangnya itu kuat, tapi kemudian padam. Kenapa? Karena tidak diberi respek oleh kedua orang tuanya. Anak yang suka bercerita, anak yang suka berkreasi dengan gerakan-gerakan tubuhnya, anak yang suka menulis, anak yang minta dimanja, minta perhatian dan segala macam, tidak dikasih
respect, tidak diberi ruang untuk dihargai oleh kedua orang tuanya, walaupun dia itu berbakat misalnya, itu tidak akan pernah memunculkan itu lagi di hadapan orang tuanya, bahkan tidak akan pernah memunculkan itu lagi dimanapun. Kenapa? Merasa itu tidak aman untuk dimunculkan karena tidak ada respect. Sama dengan kejujuran, keberanian, keikhlasan, tetapi tidak ada respect yang positif dari orang tua untuk memberikan respon terhadap hal tersebut, maka hal tersebut tidak akan menjadi gelombang yang akan muncul ke permukaan, bahkan akan ditinggalkan oleh si anak. Kenapa? Merasa tidak aman dengan segala hal yang dimiliki itu. Tuh, jadi terima anak apa adanya dan kita harus memberikan kehangatan saat menerima itu. Yang keempat, tanda kasih sayang seorang orang tua kepada anak, terutama ayah di dalam rumah tangga itu adalah kenali emosi anak. Setiap anak memiliki gelombang emosi yang tidak sama setiap saatnya. Ada waktu sedih, ada waktu senang. Ketika sedih, orang tua wajib memberikan hiburan sehingga anak itu lepas dari kesedihannya. Jadi untuk tahu sedih, senang, susah, putus asa, maka orang tua harus tahu, kenal emosinya seperti apa, body language si anak, bagaimana sikap si anak, bagaimana kecerahan matanya, bagaimana intonasi suaranya dan segala macam. Itu merupakan clue atau indikator dari emosi yang dipendam dalam diri si anak. Jadi kalau orang tua sudah kenal, sudah akrab dengan seluruh tanda-tanda yang ditampilkan oleh diri si anak, maka orang tua akan tahu bahwa emosi si anak dalam keadaan down dan segala macam, sehingga dengan begitu orang tua mudah untuk mengatasinya. Jadi ini adalah bentuk kasih sayang yang dimunculkan oleh orang tua, terutama ayah, di dalam rumah tangga. Jika orang tua, terutama ayah, sekali lagi hadir di dalam rumah tangga, berperan penting, memberikan role model, teladan tentang keberanian mental, kedisiplinan, serta kasih sayang yang sangat luar biasa kepada anak, maka anak akan menjadi anak yang tangguh secara mental. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.